makanya saya nggak mau datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Nanti Pak Rutin dampingi, semoga Allah membimbing dan mencari jalan terbaik. Hari ini saya bersama Icang, korban penusukan pencucian mata. Masih ada perbuatan biadab yang dilakukan. Nah, di sini sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri. Kalau Nopi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Nopi 1,3 miliar. Catat ya. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh Nopi? Kan Farhad Abbas tadi bilang apa? Kalau ada 8.000 orang tanda tangan surat kuasa, uang itu bisa dikembalikan. Jadi please siapapun bikin link petisi, kita bikin surat kuasa tanda tangan supaya uang itu ditarik atau dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Oke lah, mungkin Densu sama Novi mau mediasi karena Densu ada janji juga kalau uang itu bakal dibalikin ke Agus atau apapun itu terserah, itu udah menjadi hak dan kewajiban mereka. Tapi kita netizen, kita yang punya uang, kita yang berdonasi, kita juga berhak buat tarik atau minta uang itu dialihkan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Jadi siapapun tolong bikin link petisinya. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana kata pengacara Farhad Abbas, Agus dan istrinya akan bunuh diri. Begini videonya. Nah, di sini sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri. Persidangan ini mau kalah mau menang itu tidak ada konsekuensi hukum apa-apa terhadap Farhad Abbas. Misalkan Farhad Abbas kalah, ya kan, dalam persidangan melawan Teh Nopi, apakah Farhad Abbas akan dipenjara? No. Apakah Farhad Abbas harus ganti rugi? Tidak juga. Sama sekali dia tidak ada konsekuensi hukum di sana, ya kan. Mau menang, alhamdulillah. Mau kalah, alhamdulillah. Loh kok bang kalah alhamdulillah? Ya iya, tujuan utama dari Farhad Abbas itu bukan menang kalah, tapi dia tetap disorot media. Dia tetap berada di panggung yang jadi sorotan publik. Itu tujuan Farhad Abbas itu. Bukan untuk membela rakyat kecil, membela keadilan, bukan. Karena kalau motivasinya membela keadilan rakyat kecil, coba selain Agus, Farhad Abbas bela lah. Kan ada juga itu kasus yang viral lah, ini sama-sama viral nih, yang dicongkel itu matanya. Kenapa Farhad nggak ngebelain dia, ya kan? Kalau di luar sana lebih banyak lagi yang punya tragedi sama seperti Mas Agus, ya kan? Kenapa Farhad Abbas hanya Mas Agus? Ya jelas karena Agus kan lagi engagementnya lagi tinggi, lagi jadi sorotan media. Jadi memang niat utamanya bukan membela Agus, cuma Agus tidak sadar diri gitu loh. Ya kan, ya nggak tahu ada apa, mungkin karena ada nggak tahu lah, itu Farhad Abbas tuh kesana gitu. Coba kalau diperhatikan lebih jelas tuh ke situ. Jadi mau menang mau kalah, buat Farhad Abbas ini menguntungkan karena dia selama mungkin kalau persidangannya sampai berbulan-bulan atau berminggu-minggu, dia akan tetap menjadi sorotan kan, menjadi sorotan publik gitu loh. Nah, daripada saya bayar misalkan untuk mengiklankan diri supaya terkenal kan mahal, bisa miliaran ya kan. Ya mendingan begini, disorot media, dibicarain orang, dia gratis. Nah itu memang tujuannya Farhad Abbas. Lah lantas siapa yang akan dirugikan? Ya jelas Agus. Jadi yang ditumbalkan itu ya Agus gitu loh. Buat Farhad Abbas untung-untung aja begitu loh. Buat Teh Nopi mau sebarin petisinya, udah ada petisi di situ. Ya. UDAD petisinya udah aku taruh di situ. Dari change change.org ya, jadi supaya kita sama-sama pantau bagaimana nasib donasinya yayasannya Teh Novi ini ya, yang sudah membantu Agus dari awal, kelanjutan dari si donasi ini bagaimana, karena ada permintaan 3 kali 24 jam kudu dibalikin, karena kan udah dikasih nih, udah ditransfer ke yayasan, ya kan? Terus Agus ngelaporin ke polisi, ke Polola, juga ada permintaan buat dibalikin lagi. Sementara di petisi itu, ya Gus ya, lu melakukan action, ada reaction Gus, ada reaction. Reactionnya nih orang-orang bikin petisi, udah berapa? 7.000 orang tanda tangan, gila nggak? Menuju ke 10.000
di petisinya ini untuk apa? Untuk uang mereka bisa dipergunakan sebagaimana mestinya untuk mata Ye, dan kalau udah selesai tuh mata Ye, udah untuk keperluan yang lain yang ngebantu kamu gitu ya, dialihkan itu dana untuk ngebantu yang lain. Mungkin untuk Pak Faisal ini, si Bang Faisal yang ada di podcastnya Kodensu, baru aja dikeluarin, masih panas tuh podcast, masih hot, baru keluar. Gitu. Karena apa? Buat para donatur itu sebenarnya simpel kok. Kejujuran, keterbukaan atas uang mereka dibawa kemana. Lalu apa yang sudah dilakukan untuk kasus pada awal pembukaan donasi. Buat mata lo gimana sekarang kabarnya? Itu aja sih yang donatur pengen tahu gitu. Dan pengen si orang yang meminta donasi ini mengupdate. Dan sebab dibuat petisi juga sudah ditulis ya di petisi itu, kalian bisa lihat, cek Keluarga besar Agus, terima kasih sudah datang di rumah saya, dan teman-teman semua datang. Saya udah membuat laporan pidana terhadap NP ya, untuk pencemaran nama baiknya. Dan yang kita tempuh adalah proses somasi tentang penguasaan uang dengan ancaman takut-takutin. Dan sekarang yang terjadi, Agus itu dihujat, kita juga dihujat. Seolah dikatakan tidak berterima kasih. Hei seluruh masyarakat Indonesia, uang 1,3 miliar sudah diambil secara paksa. Orang buta ini dipanggil, datang, disuruh cempel, katanya ingin melihat transaksi masuk, tapi itu dana dipindahkan 1 miliar, dikejar terus, orang ketakutan. Saya minta, kalau memang kamu berhak, uang itu ambil buat kamu, nanti ambil aja uangnya. Ya, kalau begitu cara kamu sebagai orang tokoh sosial yang katanya ada kemanusiaan tapi ternyata membuli Agus dengan cara-cara tidak manusiawi, itu hanya menjadi catatan saja. Saya berjuang buat Agus bukan gara-gara ingin Agus dapat uang atau membuat donasi baru, tidak. Saya katakan, Agus lawan. Saya nggak mengajarkan kamu untuk lupa diri, lupa budi gitu. Tapi kalau kamu dan keluarga dipermalukan, kamu lawan. Kalau kamu nggak bisa melawan, saya yang bantu untuk melawan. Ya, jangan disalahartikan. Bukan saya mau somasi minta. Tapi catatan penting, ya, saya yakin NP ini ketakutan sekarang. Karena apa yang dilakukan sebelum Agus menggunakan lawyer, dia merasa hebat. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk membenci Agus dengan cara-cara mengatakan Agus dikasih uang 1,5 miliar ternyata BPJS. Emang kenapa kalau BPJS? Kenapa kalau BPJS? Itu kan dia hemat. Dan sadar ya, kalau untuk ongkos rumah sakit itu paling 100-200 juta. Dan matanya udah nggak bisa nyala lagi. Itu kan uang katanya buat Agus beli kehidupan dia, beli rumah kontrakan yang bisa menghasilkan dia. Galang aja beli rumah 3,7 miliar biasa. Ya, itu namanya donasi gitu. Dan donasi atas nama Agus. Orang itu menyumbang karena Agus, bukan gara-gara yayasan itu. Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit, pihak kepolisian mengaudit yayasan peduli kemanusiaan. Dan kalau bisa, pemilik yayasan minta sumpah pocong apakah selama dia menggunakan yayasan itu, dia menggunakan uangnya atau tidak. Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak. Karena mereka ini semua diuntungkan juga karena ada uang masuk dengan kesedihan yang menimpa Agus. Nah, tolonglah. Kita bukan mencari sensasi. Kalau kalian minta maaf dan meluruskan kembali, tidak mempermalukan, itu akan saya pertimbangkan kembali gitu. Tapi kalau kalian semena-mena dan sewenang-wenang memperlakukan Agus ini, saya dapat kabar terakhir, mereka minta imediasi melalui Denny Sumargo tanpa kamera, tanpa pengacara. Oke, gue ikhlasin. Karena tujuan saya bukan menghambat suatu silaturahmi. Tujuan saya adalah membela kezaliman
dan perbuatan pembulian terhadap. Kalau memang harus tidak ada Farhad Abbas, mereka bisa berdamai, silakan. Saya nggak penting ketemu sama itu. Karena tugas saya, lu melanggar hukum, kita lapor. Tim pukul namanya. Pukul itu ada yang pembela kaum lemah, PKL. Kita singkat dengan pukul. Ada yang ganggu Agus, pukul. Pembela kaum lemah. Ada lagi tim namanya Hajar, hukum jamin rakyat. Ada yang ganggu Agus, hajar. Nah begitulah kira-kira. Jadi masyarakat, saya luruskan kembali, malam ini kita doakan. Mudah-mudahan mereka nggak main-main. Ya, mudah-mudahan mereka rendah hati. Kalau mereka rendah, kami lebih rendah. Kalau mereka tinggi, ya kami tetap rendah hati. Betul nggak? Jadi tenang saja. Uang donatur donasi itu nggak dimakan Agus. Udah dikembalikan ke yayasan. Ya. Catat dan ingat NP. Lu kalau membuli Agus ya, lu jangan terima dulu uang itu. Ini uang udah diambil baru dibuli-buli orang. Tidak ada digunakan beli rumah, nggak ada gunakan buat warisan, nggak ada. Kalaupun ada, Agus yang memberi sama yang punya rumah. Tidak banyak dan udah dikembalikan, ya. Catat. Agus punya harga diri. Dia orang Aceh yang punya kehormatan dan harga diri yang tinggi. Baiklah, maka dapat kita simpulkan polemik donasi sebesar 1,5 miliar tampak terus memanas dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dalam perkembangan terbaru, kasus penyiraman air keras yang menimpa Agus Salim diketahui telah mendapatkan bantuan dari pengacara Farhad Abbas. Menurut Farhad, kasus penyiraman air keras ini menimbulkan stres yang luar biasa bagi Agus dan keluarganya. Farhad Abbas menyebut adanya ancaman dari Pratiwi Novianti selaku pemilik yayasan penggalangan dana dalam kasus ini. Menurut keterangannya, pemilik yayasan penggalangan dana meminta mutasi dan pengembalian dana dari Agus Salim. Selain itu, Farhad juga dikabarkan akan melaporkan Novi ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Bahkan pihak korban penyiraman air keras Agus Salim diketahui sempat ditemani Farhad Abbas untuk melaporkannya ke Polda. Makin panas jadinya ya, resmi Farhad Abbas temani Agus ke Polda untuk melaporkan Novi terkait uang donasi. Dalam unggahan video tersebut, Farhad Abbas mengatakan laporan kita hari ini perlu waktu. Untuk pertama kali adalah pencemaran nama baik dulu, setelah kita diskusikan, emang awalnya kita akan dilaporkan pemerasan. Farhad menambahkan karena setahu kami donasi yang dikirim ke Agus itu adalah donasi secara langsung menggunakan rekening Agus dan tidak pernah ada penyumbang itu memberi kuasa kepada Novi untuk memasukkan dana tersebut ke rekening yayasan, sambungnya. Namun ketenangan tampak meningkat saat dana donasi yang terkumpul diklaim akan dikembalikan oleh yayasan kepada para donatur. Agus tampak merasa kecewa dan tidak puas dengan keputusan ini, serta menyebut Novi sebagai pihak yang kejam merendahkan harga dirinya di media sosial. Mengetahui hal tersebut, Farhad akan melayangkan somasi ke Novi apabila dalam waktu 3x24 jam tidak mengembalikan dana donasi tersebut ke rekening Agus. Farhad kembali menuturkan, oleh karena itu kita layangkan somasi dulu lah, karena awalnya kan semuanya pertemanan baik-baik aja, niat baik. Kalau dia berani menguasai dana tersebut dalam waktu 3x24 jam, dia tidak mengembalikan dana tersebut ke rekening Agus, ungkap Farhad. Di samping itu, Farhad Abbas juga menyerukan perlunya mengaudit yayasan penggalangan dana oleh Pratiwi Novianti ini. Di media sosial terpantau beberapa netizen tampak menuntut transparansi dan keadilan dalam penggunaan dana donasi. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.